Di mana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan ya punya reputasi menciptakan. Masa Tuhan reputasinya diciptakan kayak berhala dan sebagainya. Oh, siapa itu yang menciptakan langit bumi yang ada sebelum langit bumi? Bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi. Ada tanggal lahirnya, ada aktenya, itu kan sudah ribet kan? Terus ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi ya jita bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian? Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis. Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi syaratnya wong ini baca ora wis. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, masuk Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Enggak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa? Namanya perang itu ya enggak kau bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang, enggak kau bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus, itu gak kober mikir Islam, tidak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini satu rutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, karena pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad sampai Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi, sebagaimana kampanyenya Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lemutan, pokoknya terus diskusi. Kita kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal, mulai dhisik Muhammad itu ratau bodoh nih. Mulai dulu Muhammad tuh gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh nih ngongkonan. Wis ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Wah, akhirnya ngomong kafir sing tokoh-tokohnya cara Jawa yuk. Wah, semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam.
Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi yang ada sebelum langit bumi? Bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada aktenya, itu kan sudah ribet kan? Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh, Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan-Arabik, tokoh yang begini-begini, yang sayang istri, sayang keluarga, dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal, Abu Lahab yang penggaweannya yang ngerugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri, jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang, kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi loh, saat benernya Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak kau berdiskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Lah Nabi itu yang diminta hudnah, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi itu. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan nggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu nggak masalah. Singkat cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah makanya di sini diistilahkan falam makanatil hudnah, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'dum ba'do, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munazaah, mereka berdebat. Munazaah itu berdebat, keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal, keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita, terus diskusi. Dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benar ya Muhammad lah. Di mana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan ya punya reputasi menciptakan. Masa Tuhan reputasinya diciptakan, kayak berhala dan sebagainya. Ibadah juga gitu. Ibadah wong kafir itu kalau tawaf itu telanjang, ibadah Muhammad santun pakai pakaian. Terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam. Sehingga saya lihat di beberapa tafsir, di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu ya pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri, karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Kata ulama, kenapa diistilahkan bal naqdhifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil? Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul
Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari satu titik, cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai dia ngenangan Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia ngenangen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA-an tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erik. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah mbak A, gue kalah mbak B, pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada mas. Lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Doang Islam tuh dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang, yang menang berarti bener, yang menang bener, kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudahlah, nggak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah, kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Ya itu makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan. Karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba. Raditu itu senang banget, ridho itu puas. Nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan. Ya marem atau raditu itu marem, jadi yang nyaman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.